Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah pengembangan profesi guru yang beranggotakan Hai, nama saya Salam Mustika Sari, NIM 22202028186. saya Muhammad Hasan Yusuf dengan NIM 2220 Dan saya Atia Nusa dengan NIM 22202022187. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi hakikat guru pendidikan agama Islam. Ada 3 pembahasan yang kita bahas mengenai materi kali ini. Yang pertama, pengertian hakikat guru. Kedua, hakikat pendidikan Islam. Dan yang ketiga, tujuan pendidikan Islam. Jadi, pembahasan pertama kita adalah pengertian hakikat guru. Menurut pandangan tradisional, guru adalah orang yang berdiri di depan kelas lalu menyebarkan pengetahuannya. Menurut Asosiasi Guru Amerika Serikat, guru adalah pegawai negeri yang bekerja dalam bidang pendidikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pengajar adalah seorang pendidik yang khusus dalam mengajar, yang pada jenjang sekolah dasar dan menengah disebut dengan guru, sedangkan pada jenjang universitas atau perguruan tinggi disebut dosen. Menurut Syarafuddin, hakikat pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi anak didik, baik potensi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Guru memiliki peran penting dalam kehidupan anak-anak, lingkungan sekolah, dan masyarakat di sekitarnya. Seorang guru selalu memikirkan bagaimana siswanya dapat belajar, berkembang, menjadi lebih cerdas, dan matang secara optimal. Menurut Jamaroh, guru pada umumnya adalah orang yang menarik perhatian semua orang, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Hal ini dikarenakan figur guru itu bermacam-macam, seperti ada guru silat, guru mengaji, guru musik, guru di sekolah, dan lain-lain. Tugas guru dalam mendidik atau memimpin menuntut mereka untuk menjadi ahli dalam mengajar, membina, membimbing, dan lain sebagainya. Karena memiliki syarat-syarat formal dan keilmuan, sehingga mengajar di sekolah disebut sebagai profesi. Profesi dalam perspektif Islam dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan juga sebagai dedikasi kepada manusia. Kata mengajar dapat diartikan dalam 3 cara. Yang pertama, menyampaikan pengetahuan dan budaya kepada orang lain. Yang kedua, melatih keterampilan fisik kepada orang lain. Dan yang terakhir, menanamkan nilai dan keyakinan pada orang lain. Berdasarkan dari beberapa sumber yang telah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa guru berbuat lebih dari sekedar mengajarkan ilmu kepada siswa. Namun beliau adalah seorang ahli yang mampu merencanakan, menganalisis, dan menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang dihadapi murid-muridnya. Pembahasan yang kedua yaitu hakikat pendidikan agama Islam. Hakikat pendidikan agama Islam adalah sebuah sistem pendidikan yang membentuk kemampuan seseorang dalam memimpin dirinya sendiri sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Atau dengan kata lain, pendidikan Islam adalah upaya seorang muslim untuk mengarahkan atau membimbing dirinya sendiri melalui ajaran Islam untuk atau sebagai hamba Allah yang bertakwa. Ada beberapa pengertian pendidikan Islam menurut para tokoh, antara lain menurut Ahmad D. Marimba. Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuk kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam insan kamil. Menurut Abdurrahman Saleh, pendidikan agama Islam ialah segala usaha yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan menurut Zubairin, pendidikan agama berarti usaha-usaha secara sistematis dan programatis dalam membantu anak didik agar supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Istilah-istilah pendidikan di dalam Islam terbagi menjadi 4, yaitu at-tarbiyah, at-ta'lim, at-ta'dib, dan ar-riyadhah.
Yang pertama, at-tarbiyah. Kata ini berasal dari rabba yarubbu tarbiyah, yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang. Secara terminologi, kata tarbiyah menurut Al-Abrashi adalah mempersiapkan manusia agar hidup dengan sempurna dan meraih kebahagiaan, mencintai tanah air, sehat jasmani, berakhlakul karimah, cerdas dalam segala bidang, dapat berguna bagi dirinya dan masyarakat, dan sopan santun dalam bertutur kata. Yang kedua yaitu at-ta'lim. Secara etimologis, kata ta'lim berasal dari kata 'allama yu'allimu ta'lim. Ta'lim berarti pengajaran. Sedangkan menurut Rashid Ridho, ta'lim dalam proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan dalam jiwa seseorang tanpa ada batas. Yang ketiga yaitu at-ta'dib. Menurut Al-Atos, at-ta'dib adalah pengenalan dan pengakuan yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga dapat membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan serta keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Jadi, kata ta'dib memiliki arti sebagai pengenalan dan pengakuan setiap manusia terhadap berbagai tatanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu ar-riyadhah. Menurut Al-Bastani, riyadhah dalam konteks pendidikan berarti mendidik jiwa anak dengan akhlak yang mulia. Sedangkan menurut Al-Ghazali, memahami istilah ar-riyadhah adalah proses pelatihan individu untuk anak-anak. Pembahasan ketiga kita, tujuan pendidikan Islam. Tujuan adalah hal yang diharapkan yang dapat kita capai setelah menyelesaikan usaha atau aktivitas. Tujuan itu sifatnya tetap, yang berarti usaha yang telah kita lakukan bisa dicapai. Untuk mencapai tujuan juga, kita perlu melakukan berbagai hal atau upaya yang kita lakukan untuk mencapai hal tersebut yang ingin kita tuju. Tujuan pendidikan Islam, jika dilihat dari aspek tugas dan fungsi manusia secara filosofis, Omar Muhammad mengkategorikannya menjadi 3. Yang pertama, tujuan individual yang berhubungan dengan perkembangan pribadi, proses pembelajaran, dan untuk memperbaiki diri kita. 2. Tujuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup dalam pengembangan diri dalam perilaku sosial, memperkaya pengalaman, serta kemajuan masyarakat. 3. Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai bidang ilmu, seni, profesi, dan aktivitas dalam kemajuan masyarakat. Baiklah, dapat kita simpulkan dari poin 3 ke atas bahwa tujuan pendidikan Islam memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, yaitu mengembangkan perilaku pribadi, masyarakat, dan sistem pendidikan dan sistem pendidikan lebih baik lagi, tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai agama Islam. Tujuan pendidikan Islam pada dasarnya bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Menurut Ilyasir, ada 5 prinsip utama dalam pendidikan Islam. Pertama, kesatuan dunia dan akhirat. Pendidikan Islam mengajarkan kita untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi, kita tidak hanya fokus pada kesuksesan duniawi, tetapi juga mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. 2. Keseimbangan hidup. Pendidikan Islam menekankan pentingnya keseimbangan dalam segala hal. Misalnya, antara ilmu agama dan ilmu umum, antara teori dan praktik, serta antara aspek spiritual dan fisik. 3. Persamaan dan kebebasan. Semua manusia diciptakan sama di mata Tuhan. Pendidikan Islam bertujuan untuk membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, dan sifat buruk lainnya. 4. Belajar sepanjang hayat. Pendidikan Islam tidak berhenti sampai kita dewasa. Kita harus terus belajar dan mengembangkan diri sepanjang hidup. 5. Kebaikan dan kemaslahatan. Orang yang berpendidikan Islam akan selalu berusaha melakukan kebaikan dan memberikan manfaat bagi orang lain. Tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah menjadi seorang muslim yang baik, taat kepada Allah, dan bermanfaat bagi semua. Intinya, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang seimbang, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan siap menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Kesimpulan dari makalah kami yaitu guru memiliki peran yang penting dalam kehidupan anak-anak, lingkungan sekolah, dan masyarakat di sekitarnya. Karena guru sebagai perencana atau planner, guru sebagai pelaksana atau organizer, dan guru sebagai penilai atau evaluator. Pendidikan Islam terbagi menjadi beberapa istilah yaitu at-tarbiyah, at-ta'lim, at-ta'dib, dan ar-riyadhah. Selain itu, tujuan pendidikan Islam itu menurut Umar Muhammad dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu tujuan individu, sosial, dan profesional.
kata lain, pendidikan ajaran juga dilihat dari segi buyar itu anak didiknya, salah.